Baswedan dapat angin segar, kader PDIP langsungkan deklarasi dukungan. Tokoh intelektual dan punya visi gagasan untuk kemajuan. Kader PDIP teman ya, malah mendukung Pak Anies Baswedan. Penjajakan dukungan kepada kandidat capres terus berlangsung menjelang pemilu 2024. Mantan kader PDIP kini membentuk relawan dan deklarasikan untuk dukung Anies Baswedan ya, di kandang banteng lagi di daerah Jawa Tengah itu. Apa ini, tanda-tanda apa yang seperti ini? Apakah ini yang biasa disebut dalam beberapa jargon akhir-akhir ini wis wayahe, sudah saatnya, atau it's time untuk Anies gitu? Saya kira seperti itu pemirsa, karena memang gelombang dukungan kepada Anies Baswedan ini makin hari makin memuncak. Kita menghimbau kepada masyarakat yang belum mengetahui Bapak Anies Baswedan, bagaimana, kenapa kita ini mendukung dan terus mengawal silaturahmi kebangsaan, silaturahmi perubahan dari Bapak Anies Baswedan. Kita melihat sekali lagi bahwa hari ini masyarakat perlu lebih melihat satu sosok Bapak Anies Baswedan yang santun, yang cendekia, berakhlak berkarimah, diakui dunia, dicintai masyarakat dan bangsanya ini. Kita perlu terus dukung baik secara moral maupun secara konstitusional. Buat semuanya para relawan, mari kita pastikan bahwa kita bukan rombongan yang memecah belah, kita rombongan yang mempersatukan. Jangkau semuanya, tidak perlu menjelekkan siapapun. Bapak Ibu sekalian, yang menjelekkan itu biasanya sedang jelek, Bapak Ibu. Nah, kalau yang sudah baik tidak perlu menjelekkan yang lain, tunjukkan kebaikannya. Betul? Ya. Lah kalau sudah baik, buat apa menjelekkan? Kalau baik tinggal tunjukkan kebaikannya. Kenapa kalau bicara positif? Ya memang karena insya Allah kitanya positif. Kalau yang bicara negatif berarti dia sedang negatif. Betul sekalian? Jadi saya nih buat seluruhnya relawan, jangan terbawa ikut-ikutan menjelekan. Bila kita dijelekan, jawab assalamualaikum, gitu saja. Ya, tidak usah khawatir. Dan sampaikan pada semua bahwa kita ingin bersatu, kita ingin bekerja bersama, dan ini adalah ikhtiar untuk semuanya. Satu, jangan menjelekan siapapun, jangan mengirim pesan yang negatif. Yang kedua, bawa rekam jejak, merekam jejak, dan jangan pernah ikut-ikutan menyebarkan hoax. Kita tunjukkan perjuangan kita adalah perjuangan bebas dari hoax, perjuangan yang membawa pesan-pesan yang kredibel, pesan-pesan yang bisa dipercaya. Itulah yang ingin kita bawa sama-sama. Lalu pesan berikutnya untuk semuanya, mari kita jangkau semua. Lupakan peta masa lalu, lupakan pemilu, pilkada, apapun yang pernah terjadi. Kita sekarang sama-sama ingin membangun Indonesia lebih baik, dan semua diajak untuk berada dalam barisan ini. Pertama begitu, apapun yang dilakukan Anies akan dilihat dengan kacamata negatif oleh seluruh musuh-musuhnya, tanda petik. Nah, soal kok Anies kok ada yang lempar kantor Nasdem. Nah, saya berdua ini sudah ngalami sebelum 2019, juga sebelum pemilu. Kita di mobil BMW di mana itu, di luar Jakarta lah, dilempari batu di bandara itu. Oh, merek ini disebutin juga nih, BMW tadi mereknya. Ah, ini bukan endorse, kebiasaan di TikTok ini. Jadi belum kampanye, belum pilpres, tapi masyarakat sudah euforia. Jadi sudah memiliki calon yang dia dukung, dan ini memanfaatkan untuk branding personal. Kalau dulu kan mendukung Pak Prabowo. Jadi sebelum 2019, masyarakat se-Indonesia banyak yang euforia mendukung Pak Prabowo membentuk 2019 ganti presiden. Itu juga dikriminalisasi banyak banget yang masuk penjara itu. Kira-kira itu. Jadi bukan hanya sekarang. Lah kalau sekarang Nasdem sudah tobat, mohon maaf ya, sudah ke Pak Anies, tentu sudah merasakan bagaimana rasanya dilemparin batu ya, bagaimana rasanya dibully dengan segitu. Sekarang merasakan, maka kalau bisa semuanya masuk mendukung Pak Anies, katakanlah yang sudah lolos di
di ini boleh berpolitik, ini boleh ikut pemilu, ya harus merapat supaya apa? Ya Anies itu dilindungi. Jangan sampai berulang-ulang pemilu belum ada, kriminalisasi sudah ada. Jadi ini mengerikan. Lah, Pak Anies ini memang lahir pada waktu yang tepat. Jadi karena ketepatan waktu lahir, maksudnya lahir di suasana politik ya, maka dia akan menjadi epicentrum baru. Karena yang lain dianggap sudah usang menurut, katakanlah ini. Jokowi itu keciprat efek prestasinya Anies. Ya karena Jokowi itu miskin prestasi. Jokowi nggak ada apa-apanya dibandingkan Anies. Apa prestasinya Jokowi? Titik kekurangannya Pak Anies. Nyaris nggak terlihat adanya titik kelemahan Pak Anies. Meskipun manusia ini punya kelemahan dan keterbatasan, tapi untuk mencari kelemahan dan keterbatasan Pak Anies itu memang sulit sekali. Ya, Jokowi nggak ada apa-apanya. Ya, Anies memang keren dan dia layak menjadi Presiden Republik Indonesia, bahkan Presiden Republik Indonesia seumur hidup sudahlah. Ya, dan memang saya harus mengatakan seperti ini. Biarlah kalian bilang otak saya terbalik, ya nggak apa-apa. Ya kan? Intinya bagi saya bahwa melihat prestasi Anies Baswedan, ya bahkan baru saja menjadi Gubernur DKI Jakarta saja, prestasinya sudah terasa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini menunjukkan bahwa Anies itu benar-benar layak jadi Presiden Republik Indonesia. Mengenai perkembangan yang ada, Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan, Laskar Aman Jawa Tengah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024. Deklarasi berlangsung di Aula di Garden Hall and Resto Banyumas, Jawa Tengah Minggu. Jawa Tengah, Slamet Sudarso itu juga adalah mantan kader PDIP. Ya, ini Slamet Sudarso ini mantan kader PDIP, menyatakan bahwa deklarasi ini sebagai bentuk dari komitmen perjuangan dan dukungan real relawan Laskar Aman Jawa Tengah kepada Anies Baswedan. Ya, ini pemirsa, mantan kader PDIP itu menyebut Laskar Aman memilih mendukung mantan gubernur DKI karena dinilai punya kapabilitas dan rekam jejak yang baik, yakni baik sebagai akademisi maupun sebagai pejabat publik. Ya, tokoh intelektual, punya visi besar, gagasan yang meyakinkan untuk kemajuan dan perubahan Indonesia. Udahlah, sanjungan kepada Anies itu ya sudah luar biasa lah begitu. Jawa Tengah ini kandang banteng teman-teman ya, karena 2 periode Ganjar Pranowo menang di Jawa Tengah. Nah, kali ini apakah suara di Jawa Tengah itu memang solid mendukung Ganjar atau sebagian juga mendukung Anies Baswedan? Ini kita tunggu teman-teman perkembangan di Jawa Tengah, karena menarik. Karena Jawa Tengah ini adalah banyak kader-kader PDIP dan pendukung Ganjar, tetapi nyatanya banyak juga warga masyarakat setengah yang mendukung Anies Baswedan. Buktinya ini ada mantan kader PDIP atau Laskar Aman ini mendukung Pak Anies Baswedan, teman-teman ya. Laskar Aman harus mewaspadai ya orang-orang dari kader-kader PDIP, dari orang-orang yang diproyeksikan akan mendukung Ganjar atau mendukung Puan, itu sekarang justru rame-rame dukung Anies Baswedan, dan ini adalah kandang banteng ya. Kami siap menangkan Anies Baswedan di Jawa Tengah meski Jawa Tengah merupakan kandang banteng. Ya, tempo hari juga kita melihat relawan lain ya yang juga kader PDIP tetapi sudah mengatakan bahwa Jawa Tengah itu tidak lagi kandang banteng. Ya, memang kalau Jawa Tengah secara umum itu PDIP baru 40%-an. Tetapi kalau di Solo pemirsa, Surakarta, tingkat DPD DPRD tingkat 2 gitu, itu betul-betul kandang banteng. Karena apa? PDIP itu menang hampir ya 70%-an, bukan sekedar 40 ya. Kalau di Jawa Tengah secara umum 40% ya. Tetapi walaupun begitu, kami siap menangkan Anies Baswedan di Jateng, meski Jateng merupakan kandang banteng ya. Tentunya ini juga sudah ketularan ini bahasanya dari
Slamet Sudarso yang mantan kader PDIP itu dengan kampanye santun sesuai dengan pesan dari Pak Anies Baswedan. Ya, ini menurut mantan kader PDIP ini ya yang putar haluan sepertinya ya, merelakan kader PDIP. Ya sudah barang tentu bisa jadi dia dipecat oleh PDIP karena mencalonkan Anies Baswedan. Ya, saya